pemirsa, selamat datang di vlog wawancara dengan tema pengalaman baru profil Ketua OSIS SMA Negeri 2 Wonogiri periode 2024-2025 dan pembina OSIS. Kalian pasti pernah dengarkan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 11-1. Saya, Salma Imaronikmah, nomor absen 33 sebagai naravlog dan kreator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki, absen 2, tugas saya sebagai kreator. Halo, perkenalkan nama saya Ardimas Bagus Prastyo, absen 7 sebagai naravlog. Hai, nama saya Hamunika Aris Prasetyo, absen 16 sebagai kreator. Nama saya Josi Ade Nugroho dari absen 18 sebagai kameramen dan editor. Nah, perkenalkan nama saya Kaila Yulistiana, absen 21 sebagai editor. Nama saya Lydia Anggun Cahyanentias, nomor absen 22 sebagai kreator. Nama saya Putri Nur Alifa, nomor absen 30 sebagai editor. Saya Maheswari Magen Endran, nomor absen 24 sebagai kameramen. Organisasi prasekolah, OSIS memiliki peran penting sebagai wadah bagi siswa untuk belajar kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama. Ketua OSIS menjadi tokoh utama yang memimpin jalannya organisasi tersebut, serta menjadi panutan bagi siswa lainnya. Oleh karena itu, kami memilih ide konten profil Ketua OSIS dalam vlog wawancara ini untuk mengenal lebih dekat sosok pemimpin OSIS serta menggali berbagai pengalaman baru yang didapatkan selama menjalankan tugas. Nah, sebelum lanjut ke sesi wawancara, yuk kita lihat cuplikan singkat mengenai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Wonogiri, Giri Fadilah Hafiz selama menjabat. Ia dikenal sebagai siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan tinggi, tanggung jawab besar, serta mampu menjadi teladan bagi seluruh siswa. Sebagai Ketua OSIS, ia berperan penting dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan organisasi siswa dan menjaga keharmonisan antar anggota. Selain itu, Giri Fadilah Hafid juga dikenal sebagai sosok disiplin yang mampu menginspirasi teman-temannya untuk berkontribusi aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, itu tadi sedikit dokumentasi Kak Giri selama menjabat sebagai Ketua OSIS. Untuk mengenal lebih dalam, yuk kita lanjut ke sesi wawancara. Halo pemirsa, di sini kami sudah bersama dengan narasumber pertama kami, yaitu Ketua OSIS periode 2024-2025, yaitu Kak Giri Fadilah Hafid. Sorry semuanya. Oke, Kak boleh dong berbagi sedikit pengalamannya selama menjabat sebagai Ketua OSIS. Kira-kira bagaimana sih perasaan Kak Giri setelah berhasil terpilih menjadi Ketua OSIS? Oke. Yang pasti pertama itu senang banget dan juga nervous karena tentunya setelah jadi Ketua OSIS itu tanggung jawabnya udah lebih besar daripada jadi anggota biasa. Wah, pastinya bangga banget ya Kak. Kira-kira ada nggak sih usaha yang dilakukan Kak Giri supaya dapat terpilih menjadi Ketua OSIS buat teman-teman itu bisa tahu gitu? Oke, tentunya usahanya itu bukan untuk menjadi Ketua OSIS, tapi usahanya itu gimana caranya bisa terus improve dari hari-hari kemarin. Jadi goals pertama itu bukan untuk jadi ketua, tapi setelah jadi alumni OSIS itu aku bisa improve diri sampai gimana gitu. Oke, baik. Kemudian selama menjabat sebagai Ketua OSIS ya Kak, pastinya banyak kegiatan yang dilakukan. Kira-kira bagaimana sih caranya membagi waktu antara kegiatan OSIS, bisa menjalankan tugas sebagai Ketua OSIS, sekaligus tetap bisa berprestasi di sekolah? Oke, jadi yang penting itu ketika kita udah di masa SMA tentunya kita harus punya yang namanya skala prioritas. Jadi kita pastinya ngerjain dulu hal-hal yang paling penting sampai ke hal yang mungkin di situ kurang penting. Jadi di situ kita bisa mengira-ira mana nih yang harus diselesain dulu dan mana yang mungkin menyelesaikannya bisa dilaksanakan di lain hari. Jadi bisa lebih terstruktur buat pelaksanaannya. Keren banget ya. Kemudian program kerja apa saja yang berhasil Kak Giri laksanakan selama menjabat sebagai Ketua OSIS? Oke. Jadi karena aku sebagai ketua tentunya aku selalu support untuk setiap sekbid melaksanakan prokernya. Jadi diantaranya mulai dari Kopasmanda, HUT yang ke-51 dan juga masih banyak lagi
program kerja dan juga event-event yang tentunya untuk menyalurkan minat dan juga bakat dari semua siswa dan juga warga sekolah. Oke, yang terakhir nih, apa saja tantangan yang dihadapi Kak Gary selama menjabat sebagai Ketua OSIS, sekaligus bagaimana cara Kak Gary menghadapi permasalahan tersebut? Oke, tentunya jadi pemimpin itu kita selalu dituntut untuk mengerti kebutuhan semua orang. Jadi mungkin susahnya itu ketika semua aspirasi baik dari guru, dari siswa juga itu disatukan, dan kita juga harus tentunya memilih mana yang lebih tepat buat dilaksanain. Jadi struggle-nya mungkin lebih ke bagaimana nyatuin semua aspirasi itu dalam satu event yang bisa bermanfaat buat semua gitu. Wah, keren banget ya. Terima kasih Kak Gary karena sudah mau menjadi narasumber kami. Oke, sama-sama. Oke, sekian wawancara kami. Terima kasih. Gimana nih wawancaranya? Seru dan menarik banget kan? Keberhasilan Kak Gary sebagai Ketua OSIS tidak lepas dari peran pembina yang membantu membimbing dan memberi arahan. Pembina OSIS juga membantu seluruh kegiatan OSIS dan membantu mengembangkan kepemimpinan anggota OSISnya. Kerjasama antara pembina OSIS dan Ketua OSIS membantu organisasi OSIS menjadi kunci keberhasilannya. Oleh karena itu, saksikanlah wawancara saya dengan pembina OSIS SMA Negeri 2 Wonogiri berikut ini. Halo teman-teman, di sini saya sedang bersama pembina OSIS. Boleh perkenalkan namanya? Boleh, silahkan. Namanya Ibu Umi Fauzia Ramawati. Saya di sini sebagai pembina OSIS. Oke, jadi teman-teman, saya akan mempertanyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat ditunjuk pertama kali menjadi pembina OSIS? Rasanya mesti campur aduk ya untuk pertama kali ya. Ada rasa tertantang, ada rasa bangga, ada rasa takut juga. Takut gak bisa membagi waktu atau apa. Tertantang juga, tertantang apakah saya bisa. Seperti itu. Nah, gitu aja. Ini untuk pertanyaan kedua adalah, apa tantangan terbesar Ibu saat menjadi pembina OSIS? Tantangan terbesarnya, kalau pribadi saya ya, Bu Umi itu kan juga sudah punya keluarga juga. Ya, membagi waktunya bagaimana. Terus soalnya kegiatan OSIS itu kan juga melibatkan hari Sabtu dan Minggu juga. Terus tantangannya siswa OSIS sendiri, berbagai macam latar belakang, berbagai macam latar keluarga juga ya. Itu juga untuk bisa menjadi kendala dalam kegiatan OSIS tersebut. Oke. Untuk soal ketiga adalah bagaimana cara Ibu membantu OSIS dalam menyelesaikan masalah. Di sini Bu Umi lebih ke mendampingi, membimbing. Untuk selebihnya kan kembalikan lagi ke anak-anaknya. Anak-anak sendiri pun sudah kreatif, pintar ya untuk mengembangkan minat dan bakatnya seperti itu. Dan untuk soal keempat, apa tips dari Ibu untuk supaya anak-anak SMA Negeri 2 Wonogiri supaya bisa berprestasi seperti Mas Gary dan bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berkarakter baik? Boleh. Yang pertama, udah pasti percaya diri dulu ya. Percaya diri itu penting. Terus jangan segan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dipunya ya. Optimis ya. Di depan itu pasti ada tantangan, kita lewati tantangan itu. Dan untuk soal terakhir, apa pesan dan harapan untuk OSIS ke depannya? Tetap semangat, tetap kompak, tetap solid seperti itu. Jadi, sekian wawancara saya dengan pembina OSIS. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dari wawancara tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal jabatan, tetapi juga pengembangan diri, manajemen waktu, dan kebijaksanaan dalam menyatukan pendapat. Kita juga harus percaya diri, optimis, serta menjaga kekompakan agar organisasi OSIS berjalan lancar. Sekian vlog dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah.